selamat pagi. Mari kita pada pagi hari ini, di Minggu Sabat ini, kita akan bersama-sama berbakti di hadapan Tuhan. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama masuk pada panggilan beribadah dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 1, bait yang pertama. Haleluya, pujilah. Jemaat milik Tuhan, ibadah Minggu Biasa ke-17 dengan tema Hidup dalam Visi Kerajaan Allah. Kita awali dengan pengakuan di dalam hati kita masing-masing demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Dipersilakan duduk. Mari kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan menggunakan bait yang kedua. Haleluya, pujilah. Suaramu nyanyilah, tabulah tiba dan gendang, iringi puji dalam tembang. Haleluya, pujilah Allah yang agung, Maha Esa, dalam Kristus
jemaat milik Tuhan, kita akan bersama-sama bersujud di hadapan Tuhan. Kita akan mengakui segala dosa dan kesalahan kita dengan mendengarkan pembacaan hukum kasih yang terambil dari Injil Matius pasal 22 ayat yang ke-37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mari kita nyatakan penyesalan atas setiap dosa dan kesalahan kita dengan pujian penyesalan dosa dari Kidung Jemaat nomor 40 bait yang pertama. Ajaib benar anugerah. Mari bersama-sama kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan kita yang diambilkan dari 1 Raja-Raja 3 pasal yang kelima sampai dengan 12. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Lalu Salomo berkata, "Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar, dan jujur terhadap Engkau. Dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud, ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini?" Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, "Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau." Demikian berita anugerah dari Allah.
Dan bersama-sama juga kita akan menerima petunjuk hidup baru yang terambil dari Roma 8 ayat ke-26 sampai 39. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Demikian petunjuk hidup baru yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada kita. Dan mari kita bersama-sama menyatakan kesanggupan kita dengan memujikan nyanyian kesanggupan dari Kidung Jemaat nomor 400 bait yang pertama. Mendaki jalan mulia. Mendaki jalan mulia, tetap doa, ku inilah ke tempat tinggi dan
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita diberi kesempatan untuk datang kepada Tuhan dengan membawa persembahan. Adapun nats untuk persembahan kita pada pagi hari ini dari Mazmur 119 ayat 129 sampai dengan 136. Peringatan-peringatanmu ajaib, itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Mulutku kungangakan dan megap-megap, sebab aku mendambakan perintah-perintah-Mu. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebagaimana sepatutnya terhadap orang-orang yang mencintai nama-Mu. Teguhkanlah langkahku oleh janji-Mu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Bebaskanlah aku daripada pemerasan manusia, supaya aku berpegang pada titah-titah-Mu. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Air mataku berlinang seperti aliran air, karena orang tidak berpegang pada Taurat-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, datang dengan bawa persembahan seraya kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 403 bait 1, Hujan Berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup sekar dari surga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri, mari kita berdoa. Kami naikkan syukur atas pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Kasih dan berkat-Mu tercurah begitu besar, begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Sehingga kami dapat merasakan hari-hari yang indah di mana orang-orang merasakan sekarang ini dalam masa kesusahan. Tapi kami setiap anak-anak-Mu, Engkau lindungi, Engkau berkati, sehingga tak kurang apapun. Bahkan Tuhan, di pagi hari ini kami dapat bersama memuji memuliakan nama-Mu. Dan juga kami dapat bersuka cita, membawa tanda syukur kami atas pemeliharaan-Mu. Tanda pemeliharaan Tuhan, inilah Tuhan, persembahan kami. Kiranya Tuhan sucikan, kuduskan, biarlah persembahan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan boleh menjadi sarana nama Tuhan semakin dipermuliakan. Tuhan, kami pun menyerahkan hidup kami, karya kami, pekerjaan kami, untuk Tuhan senantiasa berkati, sehingga kami juga boleh menjadi saluran berkat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami bersama akan duduk mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau berkarya di dalam hati pikiran kami, memampukan kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Setio. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan.
Bapak, Ibu, Saudara, jemaat milik Tuhan Yesus Kristus, bacaan Injil kita terima melalui Injil Matius pasal 13, ayat 31 sampai dengan 33, disambung ayat 44 sampai dengan 52. Injil Matius pasal 13, ayat 31 sampai dengan 33, disambung ayat 44 sampai dengan ayat 52. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara yang terkasih, di minggu ke-16 ini kita mendapatkan judul atau tema hidup dalam visi kerajaan Allah. Bapak Ibu, ada satu hal yang seringkali dimengerti oleh orang percaya, tetapi kurang terimplementasi, karena hanya sebatas pengertian. Apa itu? Yaitu masa Pentakosta. Masa Pentakosta sebagai demokratisasi karunia. Kalau dalam demokrasi biasa, politik kita mengenal one man, one vote. Kalau dalam demokratisasi karunia, setiap orang percaya itu mendapatkan karunia roh. Jadi masa Pentakosta itu membuat kita egaliter.
Masa Pentakosta memahamkan kepada kita setiap orang itu setara, sejajar di hadapan Allah. Karena menerima karunia yang sama, menerima bimbingan yang sama, menerima hikmat yang sama, menerima Roh Kudus yang sama. Nah, terima kasih. Dalam praktek memang ini sulit. Karena di kehidupan di luar persekutuan kita ketemu hierarki, ya, kita ketemu mobilisasi. Padahal kalau zaman Pentakosta adalah zaman partisipasi. Zaman semua orang harus terlibat bergerak. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, jadi sekali lagi, zaman Pentakosta itu adalah pemberian wahyu ilahi, pemberian karunia roh. Karena kita tahu, bagaimana yang dinubuatkan oleh Yoel, roh itu bekerja dan bergerak dan diberikan kepada teruna-teruni, tua muda. Tidak ada lagi segregasi, tidak ada lagi pemisahan. Bergerak ke semua arah. Itulah sebabnya kita menganut paham imamat am. Kolegial kolektif kalau ada kepemimpinan. Ada demokrasi inspirasi, demokrasi karunia. Nah, Bapak Ibu, ini pula yang ada dalam 4 bacaan yang kita terima, yang akan membuat kita hidup sesuai dengan visi kerajaan Allah. Jadi dari prinsip itu, bahwasanya kelimpahan Allah itu diberikan di mana-mana, kelimpahan Allah itu dimiliki oleh semua orang, maka pada dasarnya semua orang percaya akan mengalami kebijaksanaan, akan memiliki kemampuan untuk bisa membedakan mana panggilan ilahi, mana karunia mereka, apa talenta mereka, supaya bisa mereka terapkan dalam kehidupan. Jadi di dalam diri orang yang dikaruniai roh, mereka akan mendapati ini karunia yang diberikan oleh Allah. Dan ini harus kami pakai untuk melayani dunia. Sama seperti kesaksian kitab 1 Raja-Raja tadi. Kita menemukan apa yang dialami oleh Raja Salomo. Sebelum ia melakukan karyanya, ia bermimpi mendapatkan pertemuan ya dengan Tuhan, lalu Tuhan meminta, apa yang kamu minta? Ya, supaya Salomo menyatakan apa yang ia minta. Dan terima kasih, tentunya kita semua mengerti apa yang Salomo minta. Ia minta hikmat. Sama seperti pemazmur. Pemazmur juga memohon pencerahan ilahi dalam dirinya dan juga dalam bangsanya. Ia yakin keajaiban dari kebijaksanaan dan kreativitas Tuhan itu akan dicurahkan kepada semua orang. Pemazmur yakin cahaya Tuhan itu akan membuat orang menemukan jalan. Cahaya Tuhan akan membuat orang mengerti, oh ini ketertiban Allah, ketertiban dunia yang diberikan oleh Allah. Ini hukum Allah. Hukum Allah adil. Dan hukum Allah itu akan menjamin kesejahteraan kepada semua orang. Jadi Bapak Ibu, semua orang, baik melalui kisah pemazmur, maupun dari 1 Raja-Raja tadi, kita dibawa kembali. Semua orang dapat menemukan Tuhan. Persoalannya adalah soal komitmen untuk mengikuti hikmat Tuhan. Mengikuti hukum Tuhan. Jadi sekali lagi, pemazmur mengundang kita, menegaskan kepada kita supaya kita mencari hubungan yang dekat dengan Allah. Sebab kalau kita memiliki hubungan yang dekat dengan Allah, kita akan takjub dengan hikmat-hikmat yang diberikannya. Kita akan dibawa pada visi kerajaan Allah. Supaya kita bersama dengan Allah bisa mendatangkan keadilan dan keindahan bagi dunia ini. Memayu hayuning bawono. Sekali lagi Bapak Ibu, Salomo tadi
memilih sesuatu yang baik. Dia tidak memilih usia panjang, dia tidak memilih kekayaan, tidak memilih yang lain. Dia hanya meminta hikmat, meminta karunia untuk bisa menimbang, membedakan mana yang kehendak Allah dan mana yang tidak. Meminta pengertian, meminta hati, meminta kecerdasan ilahi. Jadi yang dia minta bukan kekuasaan, bukan kekayaan, bukan umur atau nyawa musuhnya. Dia meminta hikmat. Dan itulah yang membuat Salomo terkenal karena kepemimpinannya. Kepemimpinannya didasari pada hikmat. Dia menerima bimbingan. Dan bimbingan itu membuat dia mampu membedakan mana kepentingan pribadi saya, mana kepentingan dan kebutuhan bangsanya. Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh pemazmur, apa yang menjadi mimpi Salomo yang terwujud tadi, itu contoh petualangan spiritual kita sendiri. Hendaknya kita juga harus hidup dalam kesadaran yang terus-menerus, bahwasanya hikmat Allah itu diberikan juga dalam hidup kita. Jadi mimpi Salomo tadi mengundang kita untuk bisa melihat, menerima apa yang menjadi pesan tersembunyi dari Tuhan yang selalu hadir dan berkomunikasi kepada kita dalam setiap peristiwa yang kita alami. Saya ulangi supaya kita mengerti. Mimpi Salomo atau cerita tentang Salomo tadi mengundang kita untuk bisa mengerti pesan tersembunyi ilahi dalam setiap peristiwa kehidupan kita. Karena kita yakin Allah hadir dan berkomunikasi dalam setiap peristiwa kehidupan. Itu pesannya. Lalu bacaan Roma menegaskan karunia-karunia yang diberikan kepada orang percaya. Paling tidak saya menemukan ada 3 hal yang perlu kita pegangi di masa pandemi ini. Seiring dengan hidup dalam visi kerajaan Allah. Yang pertama, Rasul Paulus menggambarkan Roh Allah itu akan membuat kita mampu meminta yang terbaik. Sebab Roh sendiri akan berdoa, Roh sendiri akan menyatu dan bergabung dengan roh kita, dan ia akan memintakan sesuatu yang baik yang sesuai dengan kebutuhan kita. Ayat 26 saya bacakan. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Artinya apa? Kita mungkin dalam kehidupan ini seringkali tidak mengerti apa yang terbaik untuk diri kita sendiri. Yang kita minta itu kadang-kadang bukan apa yang menjadi kebutuhan dan yang terbaik. Kita sering digoda oleh keinginan keinginan apa istilahnya, yang tidak tentu baik bagi kehidupan kita. Dan roh akan menyempurnakan doa kita. Sehingga yang disampaikan, yang sampai pada Allah Bapa itu adalah yang terbaik. Yang sesuai dengan kebutuhan kita. Itu yang pertama. Yang kedua terdapat dalam ayat 28. Bahkan roh pula yang membuat Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ini sekali lagi, tidak hanya roh yang berdoa dengan keluhan-keluhan yang suara-suara yang tidak kita mengerti, tapi di ayat 28 dikatakan kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi keputusan ilahi itu tidak hanya berkarya bagi semua ciptaan, tetapi semua ciptaan itu dipakai oleh Allah untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup orang percaya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, Rasul Paulus menyatakan pada kita, kita ini adalah seorang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Tidak ada kekuatan yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus.
Bahkan seandainya kehidupan kita anggap sebagai kehidupan yang jauh, kehidupan yang berdosa, kehidupan yang gagal, itu akan diperbaiki. Karena kita mengalami kehadiran ilahi. Jadi Allah akan merangkul kehidupan kita dari awal sampai akhir hidup kita. Nah, ini yang menjadi bekal bagi setiap orang percaya dalam kesaksian bacaan Roma tadi. Sementara itu, Bapak Ibu, pembacaan Injil berbicara tentang benih yang kecil, berbicara tentang ragi. Dan benih yang kecil itu akan menjadi tanaman yang besar. Ragi yang sedikit itu akan mempengaruhi adonan. Semua itu tadi menuntun kita kepada pemahaman bahwasanya rahmat itu akan menghasilkan hasil yang mengejutkan. Rahmat itu tidak hanya mendatangkan pemeliharaan, tapi rahmat itu pula yang mengundang kita kepada sukacita. Mengundang kita pada rasa syukur, membuat kita berpelayanan sesuai dengan kehendak Allah. Jadi tidak hanya membuat kita dipelihara. Sementara perikop tentang pentingnya kerajaan Allah, tadi diceritakan tentang mutiara, harta terpendam, dan pukat. Itu juga menunjukkan tanda-tanda atau perumpamaan tentang datangnya kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu, perikop hari ini mengundang kita, ibaratnya diajak, mari kita mandi dalam karunia, mandi dalam rahmat, mandi dalam hikmat. Karena rahmat dan hikmat Allah itu ada di mana-mana, diberikan kepada kita. Bantuan selalu tersedia di setiap jalan kita. Kebijaksanaan bisa muncul bahkan di tengah-tengah tantangan hidup kita. Persoalannya kita apakah bergantung pada hikmat dan kemampuan diri kita sendiri atau mau mengikuti visi ilahi. Sehingga kita bisa layak menerima kebijaksanaan yang kita butuhkan. Terserah kita mau mendengarkan, mengikuti atau merespon dan membawanya bagi kehidupan kita supaya mendatangkan kesejahteraan dunia ini. Inilah visi kerajaan Allah dan kita hidup di dalamnya. Amin. Satu tunduk kita. Kita berdoa, doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami undang untuk bangkit berdiri, kita respon firman Tuhan tadi dengan hitung jemaat 426 bait yang pertama. Kita harus membawa berkat. Harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang
orang percaya di segala abad dan zaman, mari kita perbaharui pengakuan kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, hiduplah dalam visi kerajaan Allah. Dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Kita akhiri ibadah kita dengan bait yang ketiga. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas, supaya kita lepas, karena kelak jadi